Saya katakan pemerintah sadarlah bahwa Indonesia ini bukan negara Islam, tapi kebetulan Indonesia ini 90% rakyatnya beragama Islam. Maka kalau pemerintah mau bikin undang-undang, mau bikin peraturan, pakai pikiran. Siapa yang akan melaksanakan peraturan ini? Siapa yang melaksanakan undang-undang ini? Kau jangan bikin undang-undang peraturan semau-maunya. Pikirkan dulu, siapa yang akan melaksanakan peraturan yang kau bikin ini? Yang akan melaksanakan 90% beragama Islam. Jangan Anda bikin peraturan, ya Pak Jinuri ya. Jangan Anda bikin peraturan pemenang Al-Quran dan Sunnah Nabi. Persilakan Anda bikin peraturan. Kalau peraturan itu jelas-jelas bertentangan dengan Quran dan Sunnah Rasulullah, umat Islam siap untuk tidak mengerjakan. Kalau ada tokoh Islam berkata bahwa Islam tidak mengatur kehidupan manusia sehari-hari, itu keluar dari orang-orang yang bodoh dan tidak mengerti syariat Islam. Paham? Paham? Mestinya saya sudah tidak pidato begini. Dulu 40 tahun yang lalu saya begitu pidato begini. Tapi kalau sudah Islam dikutik-kutik, saya katakan jangan membangunkan macan tidur. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera, selamat datang. Selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik, untuk menjawab semua politik tanda tanya. Barusan kita sudah mendengarkan petuah dari seorang ulama termasyhur. Memang sangat tajam, sangat dahsyat, sangat keras. Saya mau tidak mau, suka atau tidak suka, siapapun yang salah, saya harus mengatakan bahwa wala talbisul haqqa bil batili wala taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Katakanlah yang hak itu hak, yang batil itu batil. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Jadi tidak boleh dicampur adukan atau diaduk dicampur-campur. Berangkat dari firman Allah, dari sebuah ayat yang sangat sederhana, cuma 3 ayat, sangat ringkas, padat, jelas. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami sudah memberi kamu nikmat yang sangat banyak. Jika kamu di sini ditafsirkan orang Indonesia, karena saya sedang berdakwah di hadapan rakyat Indonesia, jadi kamu yang dimaksud ini adalah orang Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi nikmat yang sangat banyak kepada rakyat Indonesia. Negara ini negara yang kaya, negara yang luas, lautannya luas, daratannya luas, banyak gunung, banyak lembah, bahkan rakyatnya pun banyak. Negara ini terkenal sebagai negara yang berkebudayaan. Jutaan perbedaan ada di dalamnya, jutaan karakter ada di dalamnya, jutaan sifat ada di dalamnya. Makanya the founding father kita dulu sangat-sangat menyadari, sangat-sangat memahami terhadap karakter alam dan karakter manusia Indonesia ini.
Saya sudah berkeliling Indonesia, bro. Indah banget. The founding father kita dari Jong Japa, Jong Sumatera, Jong Kalimantan, Jong Sulawesi, Jong Bali, dan Jong-Jong yang lain berkumpul, berdiskusi, ngobrol. Kalau bahasa kita mau ngopi bareng lah. ngopdar, ngopi darat. Mendiskusikan tentang negara Indonesia, bangsa Indonesia. Karena Indonesia ini berada dalam situasi penjajahan. Perdebatan terjadi, diskusi terjadi, tetapi tetap dalam koridor kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Jadi diskusi yang mengedepankan hikmah dan kebijaksanaan. Nggak saling sikat, nggak saling sikut, tidak saling sakiti. Hikmah kebijaksanaan. Maka terlahirlah Sumpah Pemuda. Terlahirlah Sumpah Pemuda, di mana isinya adalah kami putra dan putri Indonesia. Jadi putra dan putri Indonesia itu maknanya luas. Dari kakek-kakek sampai bayi, itu putra putri. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Negaranya belum ada, pemerintahnya belum ada, dasar negaranya belum ada, sistemnya belum ada, presiden belum ada, MA belum ada, DPR belum ada, TNI belum ada, Polri belum ada. Tapi nama Indonesia sudah ada. Bangsa Indonesia sudah ada. Tanah air Indonesia sudah ada. Bahasa Indonesia sudah ada. Jadi kalau bahasa kita mah gimana, bro? Kita ini berbeda-beda. Nih, kalau kita bersatu gimana, bro? Beda suku, beda agama, beda ras, beda golongan. Kalau seandainya nanti kita merdeka, kalau kita tetap bersatu gimana, bro? Oke, setuju. Maka terciptalah Sumpah Pemuda. Pertanyaannya, kenapa harus sumpah? Kenapa tidak perjanjian? Kenapa tidak kesepakatan? Kenapa harus sumpah? Kenapa tidak perjanjian pemuda? Kesepakatan pemuda? Kenapa harus sumpah? Kata yang diambilnya, kenapa harus sumpah? Artinya kita ditakdirkan untuk bersatu dalam perbedaan. Ini harus dicatat baik-baik, baik oleh pejabat, oleh rakyat, maupun oleh ulama. Jangan saling ego. Jas merah, jangan melupakan sejarah. Jas merah. Kita sudah ditakdirkan untuk bersatu dalam perbedaan. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Ini harus catat baik-baik. Ini sebuah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada rakyat Indonesia. Begitu banyak perbedaan suku, agama, ras, dan golongan di Indonesia, dengan rahmat Allah bisa bersatu. Sedangkan mereka, Suriah, Libya, Irak, Yaman, perbedaannya tidak begitu mencolok. Cuma terdiri beberapa kabilah-kabilah, tetapi mereka tidak bisa bersatu. Indonesia banyak perbedaan bisa bersatu. Ini nikmat yang sangat besar yang diberikan Allah kepada rakyat Indonesia. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh aku telah berikan nikmat yang banyak negara ini, bangsa ini kepada rakyat Indonesia yang diikat dengan Sumpah Pemuda. Sampai kapanpun Indonesia harus tetap Indonesia. Makanya di sini tidak ada yang namanya mayoritas minoritas. Tidak boleh mayoritas merasa paling superpower. Tidak boleh minoritas merasa dianaktirikan. Kita harus saling asah, saling asih, saling asuh. Berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi.
Dan itu Sumpah Pemuda ini dirangkum dalam sebuah kalimat yang dipegang erat-erat oleh kaki burung Garuda yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Kalau ada rakyat yang merasa paling super power, paling mayoritas, egonya paling tinggi, Indonesia bisa bubar. Oh, saya orang Islam, agama Islam mayoritas, maka negara ini harus berganti menjadi negara Islam. Gak bisa, bro. Kalau ente memaksakan negara Indonesia untuk jadi negara khilafah, Indonesia bisa bubar. Jangan langgar sumpah para the founding father kita. Oh, saya mayoritas Islam. Pemerintah kalau bikin peraturan pakai otak, harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tidak boleh asal-asalan. Ya nggak bisa, bro. Negara kita bukan negara Islam. Bikin peraturan yang ngambilnya tengah-tengah. Pemerintah cuma sebagai wasit, di mana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan itu. Negara cuma menjamin, menjadi pelindung semua agama, pelindung semua suku, pelindung semua golongan, pelindung semua ras. Negara ini bukan negara Islam, meskipun mayoritas Islam. Negara ini adalah negara Pancasila yang berbineka tunggal ika. Makanya peraturan-peraturannya itu netral. Bukan tidak berpihak kepada Islam. Karena memang sejarahnya kayak gitu. Bentuk negaranya memang seperti itu. Negara itu cuma seperti orang tua merangkul semua anak-anaknya. Adil kepada semuanya. Tidak bisa aturan Islam dinasionalisasikan, tidak bisa. Dan nggak perlu sampai kalau berani membangunkan macan dia lagi tidur, maka perang, takbir. Salah juga. Siapa yang membangunkan macan lagi tidur? Pemerintah cuma berperan sesuai dengan kaidah-kaidah kenegaraan yang ada. Berada di tengah-tengah, berfungsi seperti orang tua. Mendidik, membina, mengayomi, melindungi, memantau, bisa menjadi hakim di tengah pertikaian. Jadi negara ini cuma berfungsinya sebagai orang tua. Jangan karena merasa mayoritas, oh, pemerintah Jokowi ini PKI. Bahkan Amin Rais bilang bahwa pemerintahan Jokowi ini semi komunis, mempreteli kekuatan Islam. Itu kata Amin Rais. Kalau kata Kadun itu kapitalis, katanya liberalis, neo PKI. Wah, makanya dalam surat ketiga, Inna syani'aka wal abtar, sungguh orang-orang yang membencimu, mereka terputus dari rahmat Allah. Barang siapa yang membenci pemerintah, membenci pemerintahan Jokowi, yang memang mereka menjalankan negara ini sesuai dengan kaidah-kaidah, peraturan-peraturan yang berlaku di negara ini, memang kesepakatannya seperti itu dari dulu hingga sekarang, maka barang siapa yang membenci Jokowi, baik rakyat, ulama, pejabat, kata Allah, mereka terputus dari rahmat Allah. Gak ada yang salah dari pemerintahan. Yang salah itu kita, karena merasa mayoritas terlalu baper. Semua kebutuhan suku-suku yang ada di Indonesia dicukupi, agama-agama yang Indonesia dicukupi, ras-ras yang ada di Indonesia dicukupi, golongan-golongan yang ada di Indonesia dicukupi, selama hak dan kewajibannya dijalankan. Saya kira, saya perhatikan itu nggak ada yang salah dari pemerintah. Pemerintahan ini, pemerintahan Jokowi ini adalah pemerintahan yang terbaik. Karena kebaikannya itu dirasakan tidak hanya oleh rakyat Indonesia, tetapi juga oleh rakyat dunia. Pemerintahan Jokowi ini pemerintahan yang paling adil. Pemerintahan yang pembangunannya sangat cepat. Kesejahteraannya bisa meningkat pesat. Maka dunia pun dikagetkan. Di mana pada akhirnya Jokowi dipaksa untuk menjadi orang nomor 1 di G20. Kalau nggak hebat,
nggak mungkin dijadikan orang nomor satu di G20. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang sudah kamu dustakan? Dikasih pemerintahan yang bagus, presiden yang bagus, pembangunan di mana-mana, infrastruktur di mana-mana, jalan tol dibangun, jalan layang dibangun, jalan trans dibangun, bendungan dibangun, ratusan bendungan, ribuan kilometer jalan, jalan desa dibangun, kesejahteraan meningkat, belum lagi ribuan triliun digelontorkan untuk beli vaksin, hingga 750 juta vaksin untuk menyelamatkan rakyatnya. Meskipun sekarang dicaci maki oleh rakyatnya karena ekonominya belum bisa berkembang dari keterpurukan. Ya, tapi Jokowi memang sengaja lebih mementingkan keselamatan daripada ekonomi. Karena kalau nyawa hilang, nggak ada gantinya. Tapi kalau ekonomi hancur, asal tidak sehancur-hancurnya, masih bisa bangkit. Jokowi sudah melakukan tindakan yang tepat. Dia benar-benar berbakti kepada bangsa dan negara ini, menjadi orang tua bagi semuanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang sudah kamu dustakan? Kalian yang mencaci maki Jokowi, kalian pendusta agama. Kalian yang menghina Jokowi, kalian yang pendusta agama. Kalian yang memfitnah Jokowi, kalian pendusta agama, bro. Mau ulama ke, mau kiai, mau ajangan, mau habaib, menghina Jokowi, memfitnah Jokowi, kalian penista agama, bro. Pendusta agama, bukan penista agama. Kalian pendusta agama. Agamanya dusta, cuma cangkang, cuma kedok. Jadi ulama gampang. Santri itu pasti nurut. Jadi presiden susah. Jutaan perbedaan di dalamnya. Membuat presiden itu harus sabarnya itu 1000 kali sabarnya seorang ulama. Jadi jangan mentang-mentang ulama terus menghina presiden. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Inna syani'aka wal abtar. Sungguh orang-orang yang membenci, yang di dalamnya penuh kebencian, pikirannya penuh kebencian, lisannya penuh kebencian, perbuatannya penuh kebencian, mereka akan terputus dari rahmat Allah. Cerai dengan Allah, bro. Tidak diterima semua amalannya, tidak diterima sholatnya, tidak diterima ibadahnya, iman Islamnya tidak diterima. Putus dari rahmat Allah. Ala laknatullah ala dzalimin, Allah melaknat orang-orang yang jahat. Sadarlah wahai saudaraku, sadarlah, bro. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi'u ahwa. Putuskanlah semua perkara berdasarkan Al-Qur'an, jangan pakai hawa nafsu. Kalau kita pakai hawa nafsu, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kita akan membuat Indonesia rusak, dan kita akan menjadikan Indonesia tempat pertumpahan darah. Mungkin bisa lebih hancur daripada Suriah, lebih hancur daripada Libya, lebih hancur daripada Yaman. Karena di negara ini terdapat jutaan perbedaan. Jangan pernah menyulut api. Kalau api masih kecil, segera padamkan. Jangan disiram pakai bensin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.